Hai, thank you banyak sudah mengklik video ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang kasus penghilangan nyawa yang dipicu karena rasa cemburu atau lebih tepatnya sakit hati karena penolakan. Kasus ini sempat menjadi kasus dingin selama 23 tahun. Pelakunya sendiri masih merupakan keluarga dekat salah satu mantan presiden Amerika Serikat. Dengan status tersebut, si pelaku dengan sombongnya merasa bahwa dia akan lolos dari jeratan hukum atas kejahatan yang dia lakukan. Tanpa berlama-lama lagi, cus kita langsung aja. Keluarga Moxley terdiri dari pasangan suami istri bernama David dan Dorothy Moxley. Pasangan ini memiliki dua anak yang bernama John dan Martha. Sekitar tahun 1973, David memboyong keluarganya pindah dari California ke Greenwich, Connecticut. Kala itu, John berusia 17 tahun dan Martha 13 tahun. David merupakan pria yang sukses dalam karirnya. Dia diangkat sebagai senior partner di perusahaan akuntan di New York. Keluarganya menempati rumah di area Bellhaven yang dikenal sebagai sudut kota terkaya. Sejumlah keluarga terpandang tinggal di komunitas yang terjaga keamanannya ini. Keluarga Moxley merupakan keluarga yang bahagia, hidup berkecukupan serta memiliki putra-putri yang sempurna, khususnya Martha. Gadis cantik berambut pirang ini kala itu terpilih sebagai siswa berkepribadian paling baik di sekolahnya. Dia juga menyukai olahraga basket dan bekerja di koran sekolah. Gadis kelahiran 16 Agustus 1960 ini rupanya merupakan pribadi yang mudah bergaul. Tidak membutuhkan waktu yang lama bagi Martha untuk mendapatkan teman. Singkat cerita, pada malam 30 Oktober 1975, yang juga merupakan malam Halloween, gadis berusia 15 tahun ini pergi berpesta dengan dua sahabatnya yang bernama Sheila dan Helen. Mereka berangkat sekitar pukul 6.30 sore. Karena saat itu merupakan malam yang dingin, Martha meninggalkan rumah dengan menggunakan jaket parka. Kamis malam itu bisa dibilang merupakan malam yang tepat bagi Martha untuk berpesta dengan teman-temannya karena sekolah Martha libur pada keesokan harinya. Tapi tidak demikian dengan beberapa temannya. Sebagian dari teman-temannya mengenyam pendidikan di sekolah swasta berbeda yang memiliki jadwal normal di mana semua siswa-siswanya diharuskan untuk bersekolah seperti biasanya pada hari Jumat. Oleh karena itu, orang-orang meninggalkan pesta pada waktu yang berbeda-beda. Dorothy, ibu Martha, malam itu sedang berada di rumah seorang diri karena suaminya sedang melakukan perjalanan bisnis keluar kota, sedangkan John sedang hangout dengan teman-temannya. Sepanjang malam itu, Dorothy berada di lantai 2 rumahnya dan menyibukkan diri dengan melukis. Ketika dia mendengar keributan sekitar pukul 9.30 malam itu, dia memutuskan untuk menghentikan kegiatan melukisnya. Dia mandi dan menuju lantai bawah sekitar pukul 11 malam dan menonton TV. Tak berselang lama, John pun pulang. Setelah itu, Dorothy lanjut menonton film hingga tertidur di ruang tamu. Beberapa saat sebelum jam 2 pagi, Dorothy tiba-tiba terbangun dan menyadari bahwa Martha masih belum pulang juga. Dia pun membangunkan John dan memintanya untuk mencari Martha. Setelah beberapa saat mencari, John pulang dengan tangan kosong. Dia tidak dapat menemukan Martha. Dorothy langsung menelpon temannya Martha yang bernama Sheila untuk menanyakan apakah Martha sedang bersamanya. Sheila mengatakan bahwa dia tidak tahu di mana keberadaan Martha. Dia menjelaskan, setelah berpesta mereka menuju ke rumah keluarga Skakel yang berada persis di seberang rumah keluarga Martha. Teman Martha lainnya yang bernama Helen mengatakan bahwa dia terakhir kali melihat Martha di sana bersama salah satu anak laki-laki dari keluarga Skakel bernama Thomas yang berusia 17 tahun. Mereka terlihat saling tertarik satu sama lain dan bermesraan. Dorothy melakukan panggilan telepon ke rumah keluarga Skakel berkali-kali pada malam itu. Salah satu anak dari keluarga itu yang bernama Julie Skakel menjawab teleponnya. Julie pun memberitahu Dorothy bahwa dia harus menelpon seorang remaja bernama Jimmy Terrin karena beberapa dari mereka meninggalkan rumah pada malam itu dan menuju ke kediaman keluarga Jimmy. Tak menunggu lama, Dorothy langsung menelpon rumah keluarga Jimmy. Ibu Jimmy yang menjawab telepon itu memberitahu Dorothy bahwa Jimmy tidak ada di rumah, begitu juga dengan Martha. Mendengar hal itu, Dorothy memutuskan untuk menghubungi pihak kepolisian dan melaporkan bahwa putrinya hilang. Beberapa jam kemudian, Dorothy pergi ke rumah keluarga Skakel. Dia belum pernah ke sana sebelumnya, tapi dia tahu siapa mereka. Kebanyakan orang mengenal mereka karena terkait dengan keluarga Kennedy.
Bibi mereka yang bernama Ethel Skakel atau lebih dikenal dengan Ethel Kennedy adalah istri dari Robert F. Kennedy yang merupakan pengacara dan politisi Amerika Serikat, sekaligus saudara dari Presiden Amerika Serikat ke-35 yang bernama John F. Kennedy. Keluarga Skakel memiliki 7 orang anak, sedangkan ibu mereka, Anne Reynolds, telah meninggal pada tahun 1973 karena kanker otak. Mereka tinggal di rumah itu bersama sang ayah yang bernama Ruston Walker Skakel, namun anak-anak itu sering dibiarkan tanpa pengawasan. Ketika Dorothy mengetuk pintu, Michael Skakel yang berusia 15 tahun pun menjawab. Dia tampak masih agak mabuk ketika membukakan pintu dengan kaki telanjang dan mengenakan celana jeans dan kaos oblong. Dia pun memberitahu Dorothy bahwa Martha tidak ada di rumahnya. Dorothy bersikeras dan bertanya apakah dia bisa melihat Winnebago yang ada di pekarangan rumah mereka. Salah satu pekerja di rumah Skakel mengatakan dia akan mengeceknya untuk Dorothy, namun tidak ada tanda-tanda Martha di sana. Pada hari yang sama, pukul 12.30 siang, Sheila melaporkan penemuan yang mengerikan. Dia menemukan tubuh Martha di bawah pohon pinus besar saat dia melintasi bagian berhutan dari halaman belakang rumah keluarga Moxley. Segera dia menuju rumah Dorothy dan memberitahu bahwa dia menemukan Martha. Teman Dorothy yang berada di rumah bersamanya pada saat itu langsung pergi keluar untuk memastikan apa yang dikatakan Sheila. Dia pun mengkonfirmasi penemuan itu kepada Dorothy dan memberitahu bahwa benar itu adalah Martha, namun sayang dia ditemukan dalam keadaan sudah tak bernyawa. Tubuh Martha ditemukan dalam keadaan menelungkup dengan celana dan pakaian dalamnya ditarik ke bawah di sekitar lutut. Dia telah dipukuli hingga meninggal dunia. Wajahnya penuh memar dengan rambut berlumuran darah. Terdapat potongan tongkat golf yang rusak di samping tubuh Martha yang diyakini telah digunakan untuk menghabisinya. Diduga, tongkat golf yang digunakan untuk membunuh Martha adalah milik Anne Skakel. Set golf itu diwariskan kepada putrinya Julie Skakel. Klub golf yang digunakan adalah tongkat six iron dan jenis yang sama itu hilang dari set golf milik Anne. Tidak pernah ada surat perintah penggeledahan yang dikeluarkan untuk menggeledah rumah Skakel. Tetapi karena diketahui bahwa Tommy adalah orang terakhir yang menemui Martha, maka dari itu polisi menginterogasinya. Dari keterangan Tommy, dia bersama Martha terakhir kali hanya sampai 9.30 malam. Kemudian dia kembali ke dalam rumah untuk menonton film The French Connection bersama Kenneth Littleton yang merupakan tutor anak-anak keluarga Skakel. Setelah itu dia mengerjakan beberapa pekerjaan rumah. Dia mengaku terakhir kali melihat Martha saat dia berjalan menuju rumahnya yang berjarak sekitar 150 meter dari rumah keluarganya. Polisi mencoba mengakses sekolah Tommy dan catatan kesehatan mentalnya dengan persetujuan ayahnya. Detektif mewawancarai 250 orang dan melakukan tes lie detector kepada lusinan orang termasuk Dorothy Moxley, ibu Martha. Namun penyelidik tertarik pada Kenneth Littleton yang merupakan seorang guru di sekolah swasta Brunswick Greenwich yang saat itu diminta untuk mengawasi anak-anak Skakel pada malam itu karena Ruston sedang berada di luar kota. Kenneth yang merupakan mantan bintang football Scholastic itu mengatakan kepada polisi bahwa dia menghabiskan malam itu dengan menonton The French Connection bersama Tommy. Kenneth gagal dalam tes lie detector, tapi dia tidak terbukti sebagai pelaku penghilangan nyawa terhadap Martha, melainkan terkait dengan kasus perampokan yang pernah dia lakukan di Massachusetts beberapa tahun sebelumnya. Dia mengaku bersalah dalam kasus itu pada tahun 1977 dan dijatuhi hukuman percobaan 5 tahun. Sedangkan Tommy Skakel lulus tes lie detector beberapa minggu setelah pembunuhan. Namun polisi tidak berhenti sampai di situ. Mereka kemudian meminta pemeriksaan psikiatris penuh terhadap remaja tersebut. Tapi pihak berwenang menemui jalan buntu karena Ruston yang sebelumnya mengizinkan polisi untuk menggeledah rumahnya, mengecek sekolah dan catatan medis Tommy, tiba-tiba menghentikan akses itu pada 22 Januari 1976. Hal ini membuat kasus kematian Martha sempat menjadi kasus dingin dan tak terpecahkan hingga 23 tahun lamanya. Pada tahun 1988, David Moxley, ayah Martha, meninggal dunia karena serangan jantung. Namun hal tersebut tidak mematikan usaha keluarganya dalam memperjuangkan keadilan untuk Martha. Keluarganya mencoba berbagai cara untuk mengetahui kebenaran atas kasus kematian Martha.
Namun justru terobosan besar datang dari private investigator yang direkrut keluarga Tommy Skakel pada tahun 1992 untuk mencari informasi yang mungkin dapat mengarahkan kasus tersebut kepada orang lain agar keluarganya bebas dari pengawasan apapun. Namun rupanya keluarga Skakel mengambil langkah yang kurang tepat. Tim mereka sendiri menemukan bahwa semuanya memang mengarah kepada tersangka baru, tapi tersangka itu adalah saudara Tommy sendiri yang bernama Michael. Menurut sepupunya yang bernama Robert F. Kennedy Jr., Michael Skakel merupakan anak yang sensitif, dibesarkan oleh seorang ayah alkoholik yang keras dan terkadang kasar serta mengabaikannya. Dia juga berjuang selama bertahun-tahun dengan disleksia yang tidak terdiagnosis sampai dia berusia 26 tahun. Pada tahun 1978, Michael ditangkap karena mengemudi dalam keadaan mabuk di New York. Untuk menghindari tuntutan pidana, keluarga Skakel mengirimnya ke Elon School di Polandia Spring, di mana ia menerima perawatan untuk alkoholisme. Dia meninggalkan sekolah setelah 2 tahun dan menghabiskan sebagian besar tahun 1980-an berkompetisi di sirkuit ski nasional. Pada tahun 1993, ia lulus dari Carey College di Milton, Massachusetts dan bekerja sebagai driver untuk kampanye pemilihan ulang Ted Kennedy di tahun 1994. Belakangan tahun itu, dia bekerja untuk sepupunya Michael Kennedy di Citizen Energy Corporation sebagai direktur program internasional. Seorang penulis swasta yang disewa untuk mengurutkan kronologi peristiwa membocorkan sebuah laporan. Laporan itu kemudian dikenal sebagai Saan Report. Dari pengakuan Michael kepada investigator yang direkrut keluarganya tersebut, bahwa pada malam itu dia memanjat pohon dan melakukan Mr. Busi di luar jendela kamar tidur Martha. Dia mengklaim ketika dia turun dari pohon, dia mendengar suara dan mengira seseorang melihatnya sehingga dia melarikan diri. Berdasarkan laporan dan artikel yang dibocorkan tersebut, penyelidik dari kepolisian pun diluncurkan. Ketidakcukupan investigasi awal akhirnya terungkap. Sebelumnya, polisi mencatat waktu kejadian pembunuhan diperkirakan saat tetangga mereka mendengar gonggongan anjing. Kesalahan investigasi ini menyebabkan Michael tidak pernah dicurigai karena mereka tahu saat itu Michael sedang berada di sebuah pesta. Faktanya, pembunuhan itu jauh lebih lambat dari waktu yang diperkirakan sebelumnya. Bukti di TKP juga tidak dikumpulkan dengan benar. Begitu juga darah yang tercecer di daun dekat tubuh Martha tidak pernah diselidiki. Parahnya lagi, polisi yang kala itu tiba pertama kali di TKP mengatakan bahwa tongkat pegangan golf mencuat dari leher Martha ketika mereka tiba. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelah itu. Yang bisa saja dari barang bukti tersebut dapat diketahui sidik jari dari pelaku. Pada tahun 1977, seorang ahli patologi meninjau hasil autopsi Martha. Rincian tertentu bertentangan dengan catatan polisi. Catatan itu menerangkan pembunuhannya menggunakan tongkat pemukul dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga barang bukti pecah berkeping-keping. Tetapi, catatan polisi mengabaikan fakta bahwa Martha memiliki luka tusuk di lehernya. Terdapat juga darah di paru-paru yang menandakan dia masih hidup saat ditikam di tenggorokan. Penjelasan yang memungkinkan adalah bahwa dia hampir dipukuli sampai mati dengan tongkat golf dan ketika si pembunuh kembali untuk menyembunyikan tubuh Martha, pelaku melihat Martha masih hidup dan kemudian ditikam dengan batang tongkat golf yang patah. Dia telah dipukuli 8 atau 9 kali di kepala. 3 potong tongkat golf bermerek Tony Pena itu ditemukan. Semuanya berlumuran darah yang merupakan satu dari set tongkat golf yang dimiliki Julie Skakel saat itu. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa Michael telah mengubah alibinya. Hal itu memicu rasa penasaran polisi untuk menyelidikinya lebih dalam. Pada awalnya, Michael mengatakan bahwa dia hampir tidak melihat Martha di rumahnya dan kemudian dia pergi ke pesta Halloween. Dia mengaku berada di rumah sepupunya antara pukul 9.30 dan 10.15 malam itu. Dia kemudian mengklaim memanjat pohon untuk mengintip wanita lewat jendela yang sepertinya sering dia lakukan termasuk pada malam saat Martha dibunuh. Dari keterangan barunya itu, polisi menyimpulkan bahwa Michael berada di TKP saat kejadian. Tak lama setelah Martha ditemukan terbunuh, Michael ditangkap karena tuduhan mengendara dalam keadaan mabuk, kemudian dikirim ke Elon School untuk rehabilitasi dan hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain.
Beberapa saksi yang bertemu Michael selama rehabilitasi mengatakan bahwa dia mengaku atas pembunuhan Martha dan hal itu terjadi karena dia mabuk berat. Dari keterangan itu, akhirnya Michael didakwa atas pembunuhan Martha dan pengadilannya dimulai pada Mei 2002, 27 tahun setelah pembunuhan Martha. Dorothy Moxley duduk di barisan paling depan setiap hari selama persidangan, dengan tegar menyaksikan foto-foto autopsi dan kesaksian sehubungan dengan luka-luka yang menimpa anak bungsunya itu. Semua dia lakukan untuk Martha. Kasus ini merupakan kasus di mana Michael dan Tommy sama-sama menyukai Martha, dan Michael sangat marah ketika dia melihat Tommy dan Martha berciuman. Dia pun meninggalkan rumah, pergi berpesta, dan mengonsumsi banyak alkohol. Ketika dia kembali dari pesta, dia menyempatkan diri melakukan rutinitasnya di atas pohon dan kembali ke rumah. Saat itu, dia melihat Martha hendak pulang dari rumahnya. Tanpa pikir panjang, Michael mengambil tongkat golf milik ibunya dan membuntuti Martha. Penyidik meyakini bahwa Michael mulai memukul Martha saat sedang berjalan menuju pulang ke rumahnya karena darah Martha ditemukan di jalan masuk halaman rumah. Michael kemudian menyeretnya ke halaman tepat di bawah pohon dan dengan kejam memukul Martha dengan tongkat golf sekuat tenaga sehingga pecah berkeping-keping. Kekuatan pukulan itu menembus tengkorak dan otak Martha. Kemudian leher Martha ditusuk menggunakan kepingan tongkat golf itu. Jaksa penuntut menghadirkan banyak saksi yang bersaksi bahwa Michael mengakui pembunuhan itu dan bahkan dengan bangga berkata kepada mereka, "Aku akan lolos dari pembunuhan karena aku seorang Kennedy." Ketika Michael berada di Elon School pada saat rehabilitasi, seorang rekan residen bernama Gregory Coleman yang ditugaskan untuk mendampingi Michael berkata kepadanya hal yang sama seperti yang dia katakan kepada saksi lainnya, bahwa dia akan lolos dari kasus pembunuhan karena dia seorang Kennedy. Gregory mengklaim bahwa Michael berkata dia telah melakukan sesuatu kepada gadis yang menolaknya dan memukul tengkoraknya dengan tongkat golf di daerah berhutan dekat rumahnya. Begitu juga dengan kesaksian John Higgins yang merupakan rekannya di Elon School yang mengatakan Michael pernah mengakui keterlibatannya dalam suatu pembunuhan. Kesaksian lainnya datang dari Gieran Rich yang merupakan teman Michael. Pada saat mereka berpesta di rumah Rich pada tahun 1977, Michael mengatakan bahwa pada malam pembunuhan itu, dia sedang berada di luar untuk merokok dan mengonsumsi narkoboy. Pikirannya mulai tidak stabil. Ketika Michael mengetahui bahwa Tommy melakukan hubungan dengan Martha, dia menjadi kacau dan marah sehingga dia memukul Martha dengan tongkat golf. Pada persidangan, pihak penuntut membacakan isi diari Martha. Dari tulisannya, terlihat bahwa Martha sempat menulis tentang Michael sebulan sebelum kematiannya. Yang inti dari diari itu menuliskan mengenai konfrontasinya dengan Michael tentang interaksinya dengan Tommy. Dengan segala bukti yang disajikan pihak penuntut serta pernyataan dari para saksi, pihak pembela Michael masih bersikeras bahwa mereka telah menuduh orang yang salah. Menurutnya, tidak ada saksi mata dan bukti fisik langsung sama sekali. Pihak pembelanya justru menuduh Kenneth Littleton lah orang yang membunuh Martha. Namun dari hasil penyelidikan sebelumnya, polisi meyakini tidak ada indikasi bahwa Kenneth terlibat dalam kasus ini. Juri berunding selama 3 hari dan memutuskan Michael Skakel bersalah atas pembunuhan Martha Moxley. Meskipun Michael masih berusia 15 tahun pada saat kejadian, dia tetap diadili sebagai orang dewasa dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah menjalani 20 tahun hukuman penjara. Akhirnya Martha mendapatkan keadilan, walau sayang ayahnya telah meninggal sebelum keadilan atas putrinya tercapai. Saat meninggalkan ruang sidang, dengan lega Dorothy berkata, "Hari ini untuk Martha." Keluarganya harus menunggu selama 27 tahun untuk mendapatkan keadilan karena kesalahan penyelidikan polisi dan usaha untuk menutup-tutupi kesalahan. Mereka tidak pernah menyerah dan berjuang tanpa lelah untuk mencari tahu siapa pelaku pembunuhan terhadap Martha. Akan tetapi, pertarungan mereka tidak berakhir pada hari di mana Michael mendapatkan hukuman. Karena setelah 11 tahun mendekam di penjara, Michael mengajukan banding atas vonis tersebut dan pada tahun 2016, hakim membatalkan vonisnya. Hal itu dipulihkan oleh Mahkamah Agung Negara Bagian. Tim pembela meminta agar Mahkamah Agung meninjau kembali keputusan mereka.
Sebelum banding itu dilayangkan, salah satu juri pada persidangan sebelumnya telah pensiun. Vonis Michael telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Connecticut pada tahun 2018. Putusan itu mengutip kurangnya pengacara Michael pada saat persidangan dan mencatat bahwa vonis itu didasarkan pada kasus tanpa bukti forensik atau keterangan saksi mata yang menghubungkan pemohon dengan kejahatan. Mengetahui hal ini, tentu Dorothy kecewa dengan keputusan Mahkamah Agung. Namun sepertinya Ibu Martha tersebut sudah ikhlas dengan apa yang menjadi keputusan mereka. Karena bagi Dorothy, dengan berhasil mengetahui pembunuh sebenarnya dan memenjarakan Michael sudah cukup baginya. Gimana menurut kalian? Apa Michael pantas bebas atau lebih pantas membusuk seumur hidup di penjara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar bawah. Sekian videoku kali ini, thank you banyak sudah menonton hingga akhir. Tekan tombol like kalau kamu suka dengan video ini, dan jangan lupa subscribe, share, dan komen untuk ide-ide video selanjutnya. Stay healthy, stay amazing, and see you in my next video.